Terletak di ujung Nusa Tenggara, Alor dibatasi Laut Flores dan Laut Banda. Inilah salah satu pulau terluar Indonesia yang diberkahi pemandangan pantai menawar. Perjalanan ini akan menyingkap dua sisi Alor, bukan hanya lanskap bawah laut yang indah, daratan dan budaya orang Alor juga menawarkan potensi luar biasa. Saya menyusuri lewat titik-titik utama ini, dimulai dari Pantai Batu Putih, mendatangi daratan Ilawe, Edere, hingga Maimol. Seperti namanya, pantai yang terletak di Desa Alila ini menyuguhkan pemandangan tebing batu kars setinggi lebih dari 20 meter. Pantai berikutnya yang tak kalah cantik adalah Pantai Ilawe. Batu karang besar di garis pantai menjadi pembeda Pantai Ilawe dengan pantai lain di Alor. Terletak dekat dengan kampung nelayan, Pantai Ilawe kerap menjadi lokasi memancing dan mencari kepiting bagi masyarakat sekitar. Pemandangan seperti ini kerap terlihat pada pagi dan petang hari. Pasir pantai daerah amat halus dan putih. Di sebagian pesisir pantai, masih banyak tumbuhan air dan hutan bakau. Lalu, Pantai Maimol, pantai yang dikenal dengan keindahan matahari terbitnya. Pantai yang terletak di Teluk Benelang ini menyuguhkan hamparan pasir putih sepanjang 1 km. Jajaran pohon kelapa serta perahu nelayan menjadi wajah Pantai Maimol. Indahnya alam Alor bukan hanya di permukaan. Pemandangan bawah lautnya pun memukau semua mata yang menjelajahi pulau ini. Saya pun tak ingin melewatkan menyusuri keindahan Alor dari bawah laut. Perjalanan ke Pulau Pantar memakan waktu sekitar 1 jam dari Pulau Alor besar dengan perahu motor. Sepanjang perjalanan, birunya laut berpadu dengan birunya langit, menyatu bak horizon tak berbatas. Snorkeling menjadi salah satu cara menyelami keindahan alam Kepulauan Alor, terutama di Pulau Pantar. Hanya dengan kedalaman 2 meter, saya bisa menikmati pemandangan soft dan hard coral berwarna-warni. Belum lagi keragaman ikan hias yang ada di wilayah ini, sungguh luar biasa. Mulai dari clownfish, butterfly fish, angelfish, spot butterfly fish, yellowtail gurufish, hingga rockfish. Keindahan dan keberagaman ekosistem di dalamnya membuat wilayah Pulau Pantar menjadi kawasan konservasi perairan daerah. Wilayah ini juga berperan penting dalam menjaga ekosistem laut wilayah Nusa Tenggara Timur. Alor memang terkenal akan keindahan alam bawah lautnya. Tidak cuma 1, bahkan 2 spot diving saja, bahkan di sini ada puluhan spot diving dan snorkeling yang harus dilihat. Jadi kalau cuma turun 1 spot saja, tidak akan cukup. Alor dikenal sebagai salah satu wilayah dengan terumbu karang paling cantik di dunia. Sekitar 40 titik menyelam tersebar di Kepulauan Alor. 18 titik yang paling terkenal dinamai Barunas Dive Site at Alor oleh para penyelam mancanegara. Di sekitar Pulau Pantar dan Pulau Alor, saya disuguhkan pemandangan bawah laut yang sangat mengagumkan. Slope penuh dengan hamparan terumbu karang, bahkan hingga kedalaman 20 meter. Bagian wall dari wilayah konservasi ini pun menyajikan beragam warna soft coral yang masih sehat. Kejerihan air membuat para penyelam bisa melihat dengan jelas karang bawah laut Alor. Waktu paling baik untuk menyelam di Alor antara Mei hingga September. Bahkan di bulan November,
wilayah ini menjadi jalur migrasi paus, lumba-lumba, dan ikan mola. Keseimbangan alam bersisian dengan tradisi yang mengakar. Warisan leluhur terus terjaga, menjadikan Alor pilihan para pelancong menjelajahi pulau di timur Indonesia. Kulkai kau yang luar di kutak pelanda kayo. Hat 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 hat. Hat hat hat. Hat hat hat. Parenta sapayo sa hado. Heda wo hari mambay sa manaha. Yalwar kulok na kay Kanrio. Berpegang teguh pada tradisi leluhur dan meneruskannya dari generasi ke generasi. Inilah yang terus dilakukan masyarakat Alor yang menetap di kampung adat Takpala. Perjalanan saya menyusuri keberagaman tradisi Alor disambut tarian cakalele para pejuang suku Abui. Nuku, ayoko, suwa, buti, kamu. Nuku, ayoko, suwa, buti, kamu. Parenta sa payo, Jakarta do. Kulkai kau yang luar di kutak pelanda kayo. Hat 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 hat. Hat hat hat. Tarian ini melambangkan rasa hormat kepada tamu yang datang. Pejuang suku Abui ini mengenakan pakaian perang tradisional yang disebut Abui Naman. Suku Abui dipercaya sebagai pendiri kerajaan tertua di Alor. Parenta sa payo, Jakarta do kulron kaya kayo. Yalwar do kulli malukayo. Hat 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 hat. Hat 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 hat. Saya dituntun ke tengah kampung untuk ikut menari lego-lego bersama penduduk Takpala lainnya. Menari sambil berpegangan seperti ini mengandung makna mendalam. Menandakan bahwa perempuan, laki-laki merangkul, sedangkan perempuan minta perlindungan. Sehingga mereka mau gerak lego-lego yang cepat bagaimanapun, tetap tangan perempuan itu di pinggang laki-laki. Tarian yang dibawakan sambil menghentakkan kaki mengikuti irama memiliki banyak arti dan sangat sakral. Lego-lego dilakukan untuk menyambut pasukan yang pulang berperang. Selain itu juga sebagai penghormatan kepada tamu, merayakan sebuah keberhasilan, adat pesta pernikahan, hingga bersyukur akan panen. Tarian ini biasa dibawakan 50 orang dengan alat musik tambur, moko, dan gong. Lalu pengiring tarian dipandu oleh seorang pemantun. Lirik lagu merupakan pujian dan ucapan rasa syukur kepada leluhur. Tarian lego-lego dilakukan mengelilingi mesbah atau susunan batu yang terletak di tengah wilayah kampung. Dalam bahasa Abui, mesbah disebut juga muru masa. Ini adalah tempat untuk tarian itu satu, tapi adalah melambangkan persatuan dan kesatuan dari suku Abui. Suku Abui. Karena ini adalah tempat, ini tarian lego-lego
pantun saling berbalasan, di situ bisa terjadi kedamaian. Sehingga di sini mesbah ini disebut adalah mesbah tempat persatuan dan kesatuan. Tarian lego-lego tak pernah lepas dari sendi kehidupan masyarakat Kampung Takpala dan terus dilakukan hingga saat ini. Seperti tarian, sendi-sendi kehidupan masyarakat Kampung Takpala juga terus menerapkan ajaran leluhur. Hal ini terlihat jelas dari bentuk rumah adat yang tersebar di seluruh penjuru kampung. Secara umum, terdapat 3 macam rumah adat di Takpala. Rumah adat Kanurwat dibangun dengan bentuk persegi 4 dan dipenuhi ukiran berwarna putih. Rumah adat ini merupakan rumah paling sakral. Tidak bisa dimasuki sembarang orang, hanya kepala suku. Di sini disimpan benda sakral dan peninggalan leluhur. Lalu rumah Kolwat. Bangunan yang bisa dimasuki siapa saja ini menyimpan barang-barang pelaksanaan upacara dan hanya dibuka ketika mulai musim panen. Ketiga adalah rumah fala atau rumah tinggal. Saat ini terdapat 14 keluarga yang tinggal di rumah fala. Mereka terus mempertahankan tradisi dan berusaha untuk hidup layaknya leluhur dulu. Fala berbentuk rumah panggung yang terdiri dari 4 tingkat. Tingkat pertama disebut likhabang, biasa digunakan sebagai tempat berkumpul dan tempat tidur laki-laki. Tingkat kedua dikenal dengan falah omi. Ruang tengah tanpa penyekat ini digunakan sebagai tempat tidur kaum perempuan serta tempat menyimpan perabot dan alat masak. Kalau semua masak habis, makan di sini juga. Habis menyimpan piring-piring, bentang tikar di sini habis tidur. Tidur. Di sini lebih hangat Mama ya. Iya, lebih hangat. Jadi kalau lagi cuaca dingin di luar, kita tidur di dalam Iya, sini lantai 2. iya. Tingkat ketiga biasa disebut akwitaha atau lumbung. Di lantai ini, hasil panen berupa beras dan jagung disimpan hingga bertahun-tahun lamanya. Selain dikonsumsi, hasil panen juga menjadi alat tukar barang kebutuhan. Kalau Mama ini untuk beli beras, beli jagung, dan beli nyiru ini gimana? Harus bikin sendiri kah ini, nyiru-nyiru ini? Ini tukar saja dari bagian pantai, bawa nyiru naik, Mama Don di Takpala pakai tukar dan jagung. Oh, jadi tukar dengan jagung ini? Iya. Jadi ini satu jagung 20 buah. Oh, satu nyiru ini jagungnya 20 buah ditukar? 20, iya ditukar. Lantai paling atas dari fala dinamakan akui kiding. Loteng kecil ini digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama moko. Ada berapa moko Mama punya? Ada 4. 4. Berarti Mama punya 4 anak laki-laki? Iya. Iya. Oh, jadi kalau 6 laki-laki tapi mesti cari lagi. oh, cari lagi berarti cari 2 lagi. Cari 2 lagi tambah. Iya, kalau buat masyarakat di suku Takpala ini memang moko tidak hanya dijadikan sebagai simbol kemakmuran, tapi juga sebagai mas kawin Mama ya. Iya, Mas. Jadi anak laki-laki yang nanti akan menikah, dia harus bawa moko sebagai mas kawinnya. Iya. Jadi kalau punya anak laki-laki 6, berarti harus sedia 6 moko di rumah. Iya. Bagi suku Abui dan masyarakat Alor, moko memiliki peran sangat penting dalam tatanan kehidupan sosial, terutama pernikahan. Tidak ada pernikahan bila tidak ada moko. Harus ada moko. Dan moko ini diperoleh, itu kalau umpamanya saya tidak ada moko, saya peroleh, harus babi keluar, ini kambing keluar, jagung keluar, padi keluar, baru pakai beli. Beli. Baru bisa jadi saya pegang untuk jadi mas kawin. Kalau saya tidak punya. Sampai ada, ni pun enak, babi tapi.
Sampai kapan kita bisa tahan lapar makan Ka- ini? Ya kalau 1 hari penuh kita sudah pulang ke rumah, kita bisa makan lagi. Berarti saya makan pagi, malam baru lapar lagi. Iya. Sayur mayur di kebun menjadi menu tambahan sehari-hari di sini. Pepaya, daun ketela, atau kacang kerap disantap bersama jagung. Menunggu pepayanya empuk, matang, Iya. ada satu menu lagi untuk menemani makan jagung rebus. Iya. Tapi saya harus cari dulu bersama anak-anak di kebun-kebun. Yuk, bentar Mama ya. Iya. Pohon asam banyak ditemukan di wilayah Alor. Terdapat banyak pohon asam besar di kampung Takpala dan tidak berhenti berbuah. Anak-anak biasa memungut buah asam masak yang jatuh ke tanah, baik untuk dijual juga sebagai kudapan. Bagi anak-anak di kampung Takpala ini memang jarang ditemukan permen ya. Jarang ya, makanya dia untuk merasakan yang manis-manis dan asam-asam langsung ambil di dekat rumah mereka ada buah asam. Enak ya? Asam. Buah pinang yang dikunyah bersama buah sirih menghasilkan rasa pedas, asam, dan panas di mulut. Ini dipercaya bisa mengurangi bau mulut dan memperkuat gigi. Punya lidah mengolah. Perjalanan di Alor adalah perjalanan menyingkap surga tersembunyi di timur Indonesia. Kaya akan keindahan alam, kaya akan tradisi leluhur nenek moyang. Tatanan masyarakat yang terus memegang teguh adat istiadat sebagai jati diri yang terawat melanglang sepanjang zaman.